Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai identifikasi masalah siswa melalui aum umum dari laporan PLBK. Sebelumnya, terlebih dahulu kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fofi Rahmayuni Putri. Selanjutnya yaitu Fitri Nafelsa, Dina Yudi Harnita, Fadina Sukma, Fitriah Anniversary. Baiklah, identifikasi masalah siswa melalui aum umum dari laporan PLBK. Sebelum mengidentifikasi hal ini, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu aum umum. Aum umum merupakan sebuah instrumen standar yang dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dihadapi siswa. Selanjutnya yaitu aum umum ini terdiri dari 5 format. Format pertama yaitu untuk mahasiswa, format kedua yaitu untuk siswa SLTA, format ketiga untuk siswa SLTP, format keempat untuk siswa SD, dan format kelima untuk anggota masyarakat. Pada laporan yang kami identifikasi, laporan ini menggunakan aplikasi instrumentasi, yang salah satunya yaitu aum umum. Pada data hasil pengolahan aum umum ini, maka ditemukan beberapa masalah terberatnya. Yang pertama yaitu berada pada poin 071, mudah gugup dalam melakukan sesuatu, 072 penakut, pemalu, mudah bingung, 034 sering merasa lelah atau tidak sehat, pada poin 021 cemas akan tinggal kelas, poin 029 sering ditegur karena melakukan kesalahan, poin 109 tinggal di lingkungan keluarga atau tetangga yang kurang menyenangkan, poin 141 cemas tidak mampu melanjutkan pelajaran setamat dari sekolah. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas sendiri pada poin mudah gugup dalam mengemukakan sesuatu. Pada hal ini kita dapat memberikan layanan format klasikal. Pada layanan format klasikal ini kita dapat memberikan layanan informasi. Layanan informasi ini dapat berupa informasi mengenai kiat-kiat meningkatkan kepercayaan diri dan menenangkan diri, membangun konsep diri yang positif, meningkatkan self-confidence, dan keberanian berpendapat di depan umum. Selanjutnya, kita juga dapat memberikan layanan format kelompok, yaitu layanan konseling kelompok. Yang kedua yaitu pada poin 072 penakut, pemalu, dan mudah bingung. Dan kita dapat memberikan informasi mengenai kiat-kiat meningkatkan kepercayaan diri, membangun konsep diri yang positif, pengontrolan diri, peningkatan self-confidence. Dan kita juga dapat memberikan layanan format kelompok. Dalam hal ini kita dapat melakukan konseling kelompok. Saya akan menjelaskan materi tentang layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa atau peserta didik yang sering merasa lelah dan tidak sehat. Layanan yang diberikan yaitu adalah layanan format klasikal, yaitu layanan informasi. Yang pertama, memberitahukan kepada klien betapa pentingnya kesehatan bagi tubuh. Yang kedua, kiat-kiat membuat tubuh menjadi sehat dan bugar. Yang ketiga, kiat-kiat menghindari rasa lelah, dan juga memberikan layanan konseling individual dengan melakukan konseling kepada klien untuk mengetahui mengapa klien tersebut sering merasa lelah dan tidak sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kecemasan akan tinggal kelas. Kecemasan merupakan salah satu bentuk emosi individu yang terkenaan dengan adanya rasa keterancaman oleh sesuatu. Kecemasan akademik sebagai perasaan tegang dan ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi. Perasaan tersebut mengganggu dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas yang beragam dalam situasi akademis. Kecemasan yang dialami pada saat berlangsung proses belajar mengajar, di mana ditandai dengan adanya rasa takut, gelisah, dan tidak bisa konsentrasi dalam belajar, sehingga pencapaian prestasi dari segi tidak dapat dicapai dengan optimal. Kecemasan yang dialami siswa adalah kecemasan ketika akan mengikuti ujian dan kekhawatiran akan tinggal kelas. Kecemasan tersebut akan menimbulkan keluhan-keluhan seperti pusing,
gelisah, perasaan takut tidak lulus ujian, tertekan, dan kurang motivasi belajar. Dengan kecemasan tersebut bertanda bahwa siswa yang bersangkutan mau mengubah diri ke arah yang lebih baik. Cara guru BK mengatasi masalah kecemasan tersebut dengan memberikan layanan pada siswa dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Proses bantuan yang diberikan guru BK dalam menangani siswa mengalami kecemasan adalah layanan pendekatan individual. Pendekatan secara individual dilakukan dengan memanggil siswa ke ruang BK. Guru BK lebih banyak memberikan nasihat. Nasihat-nasihat yang diberikan guru BK kemudian dilanjutkan dengan pengawasan terhadap upaya yang telah diberikan. Tahap ini adalah tahap pembelajaran yang diharapkan akan melahirkan perubahan tingkah laku positif bagi siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu layanan konseling yang diberikan kepada siswa yang sering ditegur karena membuat kesalahan, seperti sering bertengkar di kelas dan sering mengganggu temannya di kelas. Yang pertama yaitu layanan konseling individual dengan teknik asosiasi bebas untuk membantu konseli membuka pikiran dan menggali pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak disadarinya. Tujuannya yaitu untuk membimbing konseli mencari tahu penyebab perilakunya yang sekarang. Yang kedua yaitu layanan bimbingan sosial. Ini bertujuan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya sebagai aspek individu. Masalah yang dihadapinya juga berdasarkan aspek sosial yang perlu diperbaiki, yaitu hubungannya dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga yaitu layanan informasi. Layanan informasi yang diberikan tentang cara bergaul yang baik dan cara memilih lingkungan yang baik. Layanan ini berisi tentang penjelasan mengenai pemilihan teman untuk bergaul dan pemilihan lingkungan yang sesuai dengan konseli seperti lingkungan tempat tinggalnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa atau klien yang mengalami masalah dengan keluarga atau tetangga yang kurang menyenangkan. Layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan di sini, yang pertama adalah layanan konseling individual, yaitu salah satu bentuk pemberian bantuan yang dilakukan secara langsung atau perorangan. Cara pemberian bantuan ini dilakukan secara face-to-face relationship. Artinya, hubungan empat mata atau hubungan mata ke mata antara konselor dengan klien dalam rangka membantu mengentaskan masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua adalah layanan informasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima informasi tentang berbagai hal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan klien atau peserta didik. Layanan informasi yang dapat diberikan di sini, yang pertama adalah kiat-kiat membangun hubungan yang akrab dan menyenangkan dengan tetangga. Yang kedua adalah kiat-kiat hidup bertetangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa atau peserta didik yang mengalami cemas tidak mampu melanjutkan pendidikan atau pelajaran setamat sekolah ini. Layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan, yang pertama adalah layanan konseling individual, yaitu salah satu bentuk pemberian bantuan yang dilakukan secara langsung dan perorangan. Cara pemberian bantuan ini dilakukan secara face-to-face relationship, artinya hubungan empat mata atau hubungan mata ke mata antara konselor dengan klien dalam rangka membantu mengentaskan masalah yang dialami oleh klien. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi di sini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan klien tentang berbagai hal. Misalnya, klien kita adalah siswa SMA yang cemas tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Layanan informasi yang dapat diberikan yang pertama adalah kiat-kiat bagaimana bisa lulus seleksi masuk perguruan tinggi. Yang kedua adalah kiat-kiat bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai identifikasi masalah siswa melalui awam umum dari laporan PLBK tersebut. Kami dari kelompok 4, jika ada salah mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.